Wilujeng boboran sareng haturan hapunten maaf lahir batin. Ya, kenapa kita mengatakan maaf lahir batin? Karena manusia itu memang terdiri dari dua bagian. Bagian lahir yang kelihatan, ya, ini semua, dan bagian batin yang tidak kelihatan dengan mata biasa. Mesti dilihat dengan mata kebijaksanaan. Nah, di dalam agama Buddha, kita menyebutnya dengan istilah nama rupa. Jadi rupa ini adalah ini yang kelihatan semua, dan nama itu adalah yang batinnya. Terdiri dari apa nama itu? Nama itu terdiri dari wedana atau perasaan, sanya atau kontak, sangkara bentuk-bentuk pikiran, dan winyana. Nanti uraian mengenai hal ini belakangan saja, karena kita sekarang lebih memfokuskan kepada batin dan jasmani saja, ya. Nah, batin dan jasmani ini sebenarnya saling mempengaruhi, erat sekali kaitannya. Kalau batinnya menderita, maka jasmaninya pun langsung juga bisa menderita. Contoh, misalnya yang baru diputusin sama mantannya, badannya langsung lemes, ya. Itu satu contoh. Sebaliknya adalah kalau batinnya gembira, senang, maka lahirnya pun ikut senang, badannya pun ikut senang. Misalnya apa ya? Misalnya dikabarin bahwa kita mendapat hadiah atau mendapat oleh-oleh. Wah, mungkin badannya pun langsung merasa seger, ya, karena happy dia. Nah, begitulah lahir dan batin ini saling mempengaruhi. Yang sedikit aneh, terutama orang-orang zaman sekarang, kalau untuk mengobati lahir itu orang lebih mau, lebih bersedia. Misalnya, oh sakit nih katanya, sudah diperiksa sama dokter, ini harus dioperasi. Padahal operasi itu sakit, ya, dan juga butuh biaya besar. Tapi orang akan berusaha untuk menyembuhkan. Jadi dia rela lah mengeluarkan uang, menahan sakit, memberanikan diri dioperasi. Mudah-mudahan sembuh gitu. Tapi kalau giliran dikasih tahu, kamu ini orangnya sering berbuat yang tidak baik, harus memperbaiki batin, memperbaiki diri. Boro-boro memperbaiki, yang ada malahan tersinggung, ngambek kalau dibilangin seperti itu, ya. Sebenarnya kita itu juga haruslah berusaha untuk mengubah batin kita, untuk membawa batin kita ini ke arah yang lebih baik lagi. Ia yang mengenal Dharma akan hidup berbahagia
dengan pikiran yang tenang. Orang bijaksana selalu gembira dalam ajaran yang dibabarkan oleh para Arya. Dhammapada bait 79. Dhamma piti sukhang seti vipasanena cetasa Arya pavedite dhamme sada ramati pandita. Ya, saya baca karena kalau nggak baca juga nggak hafal. Ya, itu adalah bahasa Palinya dari Dhammapada ayat 79 yang tadi sudah kita baca bahasa Indonesianya. Sekarang saya akan menceritakan kenapa Buddha membabarkan bait Dhammapada yang ini. Pada zaman Buddha, ada seorang raja yang bernama Mahakapina. Beliau adalah raja dari Kukutawati. Nah, buat yang belum pernah ke India, saya kasih tahu ya bahwa Kukuta ini adalah nama sebuah sungai. Wati itu berarti atau wadi, wati atau nadi itu artinya air atau sungai. Pada saat Buddha berjalan pada umur 80 tahun dari tempat wasa beliau yang terakhir di Vesali, beliau menuju ke Kusinara untuk parinibbana di sana. Maka yang terakhir kalinya beliau mandi di sungai Kukuta. Sungai Kukuta ini sampai sekarang masih bisa kita saksikan, masih ada. Ya. Jadi sungai Kukuta ini bukan dongeng, bukan cerita, tapi memang bersejarah. Ya. Nah, raja dari daerah bantaran sungai Kukuta itu bernama Mahakapina. Beliau mempunyai 1000 orang menteri. Waduh, bukan kecil ya kerajaannya. Ada 1000 menterinya. Dan menterinya ini diberi fasilitas yang baik oleh Raja Mahakapina. Mengapa demikian? Konon adalah karena mereka dalam kehidupan yang lampau sudah pernah bersama-sama dengan Raja Mahakapina ini melakukan banyak perbuatan baik. Dan karena itu mereka memetik hasilnya dalam kehidupan yang sekarang, menjadi menteri yang dekat dengan Raja Mahakapina dan mendapatkan fasilitas yang baik. Pada suatu hari, Raja Mahakapina ketika sedang berjalan-jalan di sebuah taman, bertemu dengan orang-orang dari kerajaan lain, yaitu orang-orang dari kerajaan Kosala yang ibu kota kerajaannya adalah Sawathi. Mereka datang dan kemudian memberitahu kepada Raja Mahakapina tentang Buddha. Buddha sering menetap di kota Sawathi karena di sana ada sebuah taman yang dipersembahkan oleh Pangeran Jeta serta saudagar Anathapindika. Nah, kita tahu semua tamannya bernama apa? Jetawana.
dan wiharanya itu dipersembahkan oleh Anathapindika. Ya. Nah, mendengar kabar tentang Buddha ini, Raja Mahakapina langsung tertarik. Jadi 1000 menterinya itu langsung beliau ajak, ayo kita ke Sawati, kita ke kerajaan Kosala. Nggak usah pulang lagi ke rumah, langsung aja kita berangkat dari taman menuju ke sana. Maka mereka pun berangkatlah, orang-orang ini semua ke sana menghadap Buddha. Buddha sebenarnya tidak ada di Sawati pada waktu itu. Beliau malahan berada di tepi sungai Candabaga namanya. Saya belum tahu di mana sungai Candabaga itu, tapi kemungkinan besar tidak terlalu jauh dari Sawati. Nah, orang-orang itu pun menemui Buddha di sana dan melihat, sangat kagum sekali melihat Buddha yang memancarkan 6 sinar warna-warni, biru, kuning, merah, putih, dan jingga, serta campuran dari kelima warna tersebut. Wah, agung sekali. Kemudian mereka mendengarkan khotbah dari Buddha, dan mereka, Raja Mahakapina beserta 1000 orang menterinya, semuanya langsung mencapai ke tahap kesucian Sotapati pada waktu itu juga. Dan mereka semua serempak memohon kepada Buddha supaya diterima di dalam persaudaraan para bhikkhu, di dalam sangga. Buddha melihat bahwa pada kehidupan yang lampau, orang-orang ini mempunyai karma baik yang cukup untuk menjadi bhikkhu. Karena itu Buddha berkata, ehi bhikkhu, atau marilah bhikkhu. Dan seketika itu juga mereka semua langsung menjadi bhikkhu. Di kerajaan Kakutawati, istri dari Raja Mahakapina yang bernama Ratu Anoja merasa cemas karena suaminya Raja Mahakapina kok nggak pulang-pulang. Maka ia pun mengajak 1000 orang istri-istri para menteri untuk mencari kemana suami-suami mereka. Dengar-dengar kabar, katanya pada menghadap Buddha. Nah, berangkatlah mereka semua menghadap Buddha. Dan pada waktu itu Buddha sengaja menggunakan kesaktian beliau sehingga para istri ini tidak bisa melihat para suami mereka yang ada di situ. Buddha kemudian membabarkan dharma kepada kaum wanita dari suku Kakutawati ini, dan mereka juga mencapai tataran kesucian Sotapati atau Sotapanna. Setelah mencapai tataran kesucian, mereka bisa melihat, oh rupanya suami-suami mereka atau mantan suami mereka sudah jadi bhikkhu, ada di situ, ya, bersama-sama dengan Buddha. Maka Ratu Anoja dengan para menterinya, dengan para istri menteri itu pun meminta untuk diterima menjadi bhikkhuni. Buddha memerintahkan mereka semua untuk pergi ke Sawati karena di sana ada sangga bhikkhuni, dan minta ditahbiskan di sana karena bhikkhuni itu harus ditahbiskan 2 kali. Pertama oleh sangga bhikkhuni dulu, kemudian baru ditahbiskan ulang oleh sangga bhikkhu.
Jadi berangkatlah Ratu Anoja dengan para ibu-ibu menteri ini menuju Sawathi. Setelah mendengarkan khotbah Buddha yang lain lagi, maka Raja Mahakapina yang sekarang sudah menjadi biku beserta 1.000 orang menterinya yang juga sudah menjadi biku akhirnya mencapai tataran arahat, mencapai nibbana. Nah, ceritanya tidak berhenti di sana, karena kemudian orang-orang pada ngegosip, katanya Bante Mahakapina kalau sedang duduk atau sedang tidur sering mengucapkan Aho Sukham, Aho Sukham, yang artinya adalah saya bahagia, saya bahagia. Mereka bingung, kenapa Bante Mahakapina ini mengucapkan kata-kata tersebut. Maka kemudian Buddha menjelaskanlah di dalam Dhammapada yang bait ke-79 itu, bahwa orang yang mengenal Dharma itu akan hidup berbahagia. Sebetulnya Sukham Seti itu berarti tidur dengan bahagia. Jadi walaupun dia lagi istirahat atau dia lagi tidur, dia selalu diliputi kebahagiaan. Karena itu Raja atau Bante Mahakapina ini kemudian suka mengatakan Aho Sukham, Aho Sukham. Ya. Nah, supaya gembira, mari kita sama-sama menyanyi sebuah lagu. Ya. Bisa nggak bisa, ikut nyanyi aja. Ada teksnya. Lagian nggak apa-apa. Ini kan kita online, jadi nggak di wihara, tapi di rumah masing-masing kan ngelihatnya. Jadi nggak ada yang denger ini, mau nyanyinya sember, mau nyanyinya sumbang, juga nggak apa-apa, nyanyi aja ya. Kita ikut supaya sama-sama bergembira. Betapa indahnya dunia ini bila kita saling berbagi, berbagi dalam suka, berbagi dalam duka, senantiasa jalani bersama. Jauhkan perasaan iri, menyingkirkan perasaan dengki. Tiada kata dusta, tiada kata cela, selalu bertindak bijaksana. Tebarkan cinta kasih, semaikan rasa empati, bulatkan tekad di hati, jauhkan rasa dengki. Indahnya cinta dan kasih sayang, rasa bahagia pastikan terjulang. Jauhkan perasaan iri, menyingkirkan perasaan dengki. Tiada kata dusta,
tiada kata cela, lalu bertindak bijaksana. Tebarkan cinta kasih, semaikan rasa empati, bulatkan tekad di hati, jauhkan rasa dengki. Indahnya cinta dan kasih sayang, rasa bahagia pastikan terjelas. Gimana? Enak kan lagunya? Ya, seperti kita tadi saya ajak untuk ikut bernyanyi. Dengan video ini pun saya mengajak, ini susah nyebutnya kalau di Ciampea itu ya. Saya kalau ke Ciampea itu suka bingung karena sana sini baraya, jadi mesti ingat-ingat ini mau nyebutnya apa nih? Apa apa siapa, kadang-kadang lucu lagi. Kalau dari jurusan sini kita kudu manggilnya engku. Kalau ingat dari jurusan sini malah dia yang kudu manggil kita cekong. Jadi bolak-balik ya. Tapi gak apa-apa, yang penting kita sama-sama satu saudara di dalam Dharma. Jadi marilah kita bersama-sama juga mengubah kebiasaan-kebiasaan jelek kita, mengubah pandangan-pandangan kita yang salah, ya, supaya kita bisa menuju ke arah yang baik. Itulah saya kira yang bisa saya sampaikan. Semoga semua saudara-saudara dalam Dharma di sini tambah maju, ya, di dalam kebaikan, selalu bisa ingat kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Sekarang wiharanya sudah bagus, jadi jangan dibiarkan begitu saja, ya. Harus diisi dengan berbagai kegiatan yang baik dan bermanfaat. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Tebarkan cinta kasih, semaikan rasa empati, bulatkan tekad di hati, jauhkan rasa dengki. Indahnya cinta dan kasih sayang, rasa bahagia pastikan terjelas. Indahnya cinta kasih, semaikan rasa empati, bulatkan tekad di hati, jauhkan rasa dengki. Indahnya cinta dan kasih sayang, rasa bahagia pastikan terjelas. Rasa bahagia pastikan terjelas. Rasa bahagia pastikan terjelas.